Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Posisi Gus Muhaimin ini bukan hanya sekedar sebagai ketum PKB, bukan hanya sekedar sebagai senior di PMII. Beliau sangat lekat tentunya dengan jabatannya sebagai menteri. Semoga video ini bisa diterima pula dengan baik oleh kalangan Ba'alwi. Kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tak kurang suatu apapun. Sambil santai di alam terbuka, kami akan putarkan satu video yang sangat viral ya, berkenaan dengan penyampaian walaupun sifatnya candaan dari Gus Muhaimin Iskandar berkaitan dengan fenomena habaib, bahkan terkait dengan sikap presiden yang titik tumpunya pada Pak Nusron Wahid. Kita simak saja. Iya, Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar teladan sepanjang zaman. Kenapa? Ada aja idenya, meskipun gagal juga gitu. Jadi idenya di situ. Gagal itu tapi nggak gagal total. Gagal maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron. Itu luar biasa. Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Iya, video ini atau pernyataan ini disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar dalam acara PBPMII belum lama ini ya, karena beliau ini kan senior di PMII. Sebelum penyampaian tadi beliau juga menyetir beberapa senior-seniornya, juga sahabat-sahabatnya, ya temu kangen lah. Dan dalam acara tersebut Pak Nusron sendiri tidak hadir. Maka untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa nyaksikan langsung di kanalnya PBPMII. Nah intinya apa saudara-saudaraku sekalian dari penyampaian ini, walaupun disampaikan dengan cara bercanda, tapi ini bisa kita ambil benang merahnya bahwa persoalan habaib ini sudah sampai kepada tingkatan pejabat bahkan presiden. Sebagaimana disampaikan tadi, bagaimana sikap Pak Prabowo sendiri, bagaimana sikap para kiai. Karena Gus Muhaimin ini kan dekat sekali dengan kiai-kiai NU, termasuk Yai Marzuki Mustamar dan kiai-kiai sepuh lainnya ya. Namun ternyata ya Pak Nusron satu-satunya tokoh NU katanya yang masih giat di dalam dunia perhabiban. Nah, di sisi lain ini juga adalah satu hasil barangkali ya dari upaya Kiai Imad dan sahabat-sahabat beliau, juga para penyampai-penyampai yang lain berkenaan dengan diskursus nasab kaum Ba'alwi ini sendiri. Dibongkar, diteliti, dan kemudian disebarkan sampai akhirnya menjadi perbincangan kelas elit. Nah dari sini sekarang bagaimana dari kaum Ba'alwinya sendiri?
Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo benar atau tidaknya tentu yang tahu ya Pak Prabowo. Hanya saja dalam hal ini kita bisa melihat posisi Gus Muhaimin ini bukan hanya sekedar sebagai ketum PKB, bukan hanya sekedar sebagai senior di PMII. Beliau sangat lekat tentunya dengan jabatannya sebagai menteri dalam kabinet merah putih Pak Prabowo. Walaupun saya garis bawahi kehadiran beliau nampaknya sebagai senior di PMII, bukan sebagai menteri. Barangkali seperti itu ya. Namun yang pasti beliau sebagai pejabat pemerintah itu sangat lekat pada dirinya. Maka ketika menyampaikan sebagaimana telah kami putarkan tadi, walaupun hanya sekilas, tapi tentu ada arti atau makna yang bisa kita cerna berkaitan dengan fenomena habaib, nasabnya, dan berbagai hal lainnya yang mengiringi hari ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Dan tentu semoga video ini bisa diterima pula dengan baik oleh kalangan Ba'alwi. Jangan lantas nanti menyampaikan sesuatu yang menambah runcingnya suasana. Apa sih susahnya kita berusaha untuk jujur pada diri sendiri? Kalau toh mungkin, ini berkaitan dengan nasab ya, saya memiliki nasab dari kakek moyang saya ternyata salah. Setelah ada penelitian yang mana hasil penelitiannya itu bisa diterima secara nalar ilmiah, ya kita terima penelitian itu. Bisa saja memang kakek kita yang salah. Apalagi ketika berbicara nasab kaum Ba'alwi yang ke atasnya jelas-jelas kan, jelas-jelas sudah sangat gamblang lah, sudah sangat gamblang kalau berkaitan dengan nasabnya. Berkaitan dengan doktrinnya juga sama kan. Bukan hanya video-video, bahkan saya sendiri lupa kalau pernah punya buku terjemahan Syarhul Ainiyah yang dikasih seorang muhibbin dari seorang Habib itu kan. Setelah saya baca, dulu sih buku itu kayaknya nggak pernah saya baca deh, hanya sekali nyari silsilah waktu itu ya. Walaupun yang nggak percaya, setelah belakangan ini baru ingat saya baca, ya begitulah. Jadi dari sisi doktrinal, dari sisi nasab, jelas kita tahu semua. Maka itu ayolah kita sadar bersama-sama. Dan juga kepada para muhibbin, tumbuhkanlah kesadaran bahwa semua orang bisa salah, tetapi tetap kukuh dalam kesalahan itu. Apa artinya? Kenapa saya katakan salah? Karena sampai hari ini sudah masuk tahun ketiga ya, belum ada jawaban yang bisa mengkanter. Ini kita tidak berbicara kepada sisi ilmiahnya ya, sisi ilmu eksak maksud saya, kepada sisi DNA. Dari sisi kitab saja, itu sampai sekarang kan belum bisa membantah atau merungkatkan pendapat Kaiman. Belum lagi efek-efek lain sebagaimana doktrin yang umum kita ketahui. Nah demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Dan mohon ini jangan dianggap sebagai ghibah. Ini bagian dari upaya untuk memberikan penyadaran. Tinggal bagaimana kalangan Ba'alwi dan para muhibbinnya bisa menerima hal-hal yang seperti ini, penyampaian seperti ini dengan hati yang lapang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.